Halo saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam rangkaian Syafaat Malam yang seperti biasa akan berlangsung sekitar 1 minggu. Nah, tahukah Anda bahwa kata minggu berasal dari kata bahasa Portugis yang lalu diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti hari Tuhan, Domingo, hari the days of our Lord, ya, hari Tuhan kita. Dan tentu kita menyadari ini merupakan pengaruh dari kekristenan yang beribadah pada hari Minggu. Nah, tentunya kita tahu bahwa hari Tuhan bukan cuma hari Minggu, tapi juga semua hari dalam 1 minggu itu kita meyakini sebagai hari Tuhan. Minggu ini dalam syafaat malam kita akan merenungkan tema-tema yang berkaitan dengan hari-hari dalam setiap minggunya. Mari kita ikuti bersama. Hari ketiga dalam 1 minggu biasa kita kenal sebagai hari Selasa. Nah, ada beberapa kisah atau hikayat tentang asal-usul nama hari Selasa ini. Dalam beberapa budaya dan bahasa Asia, nama hari ketiga ini berakar dari nama planet yang sering disebut sebagai planet merah, yaitu planet Mars. Planet yang cukup terlihat dari bumi kita, salah satu dari sedikit planet yang dapat dalam tata surya kita yang bisa terlihat terang berwarna merah. Karenanya disebut juga sebagai planet merah. Dan nama Mars sendiri dalam tradisi budaya Yunani Romawi merujuk pada nama Ares atau Mars, dewa perang. Dalam bahasa Latin dikenal istilah atau kata dies martis, atau dalam bahasa Yunani Imera Areos, yang berarti sama, hari Mars, hari Ares, hari yang merayakan memperingati sang dewa perang. Dan dalam bahasa Inggris kuno, hari Selasa disebut sebagai hari Tuesday, yang sekarang kita kenal sebagai hari Tuesday, yang juga merujuk pada sosok dewa perang atau dewa peperangan. Agaknya karena latar belakang itulah, hari Selasa sering dikonotasikan dengan figur dewa perang yang identik dengan pertumpahan darah, pertikaian, bahkan kematian. Ingat, planet Mars juga dikenal sebagai planet merah, yang biasanya juga sering digunakan untuk merujuk pada darah yang tertumpah dalam pertikaian, kematian. Karenanya dalam banyak budaya tersebut, misalnya budaya Yunani Romawi, seringkali hari Selasa ini disebut atau dianggap sebagai hari yang buruk atau hari yang sial. Hati-hati kalau melakukan sesuatu di hari Selasa. Nah, namun menariknya, dalam tradisi Yahudi, Selasa justru dikaitkan dengan keberuntungan, hari yang baik. Mengapa demikian? Nah, rupanya pemahaman ini berkaitan dengan kitab suci agama Yahudi, terutama kelima kitab pertama yang biasa disebut sebagai Torah atau Taurat. Khususnya pada kitab pertama dari Torah, yaitu kitab Bereshit, atau dalam bahasa Ibrani berarti pada mulanya. Inilah kata pertama dalam Alkitab berbahasa Ibrani. Nah, kita mengenal kitab ini dengan nama kitab Kejadian. Dan kita tentu tahu bahwa dalam kitab Kejadian, khususnya pasal 1, diceritakan bagaimana Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Dalam 6 hari lamanya, Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Nah, secara khusus pada kisah penciptaan di hari ketiga, dikatakan bahwa Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya itu baik. Dan bukan hanya sekali Allah menyatakannya dalam hari ketiga itu, tetapi 2 kali. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Karenanya dalam tradisi Yahudi, hari ketiga atau hari Selasa justru dianggap merupakan hari yang baik. Hari yang membawa keberuntungan. Kalau mau melakukan sesuatu yang penting, lakukanlah di hari Selasa.
Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Rupanya soal hari baik atau hari buruk bukanlah bergantung pada hari itu sendiri, tetapi pada bagaimana kita manusia memaknainya dan menjalaninya. Sikap kita terhadap hari itu sendirilah yang pada akhirnya akan menentukan apakah suatu hari akan menjadi hari yang baik atau hari yang buruk. Kalau kita menganggap bahwa setiap hari adalah anugerah Tuhan, yang darinya kita mendapat berkat Tuhan, maka setiap hari akan menjadi hari yang baik. Bahkan ketika hari itu tidak berlangsung seperti yang kita inginkan atau rencanakan semula. Ketika ada hal yang kita ingin hindari justru terjadi, atau hal yang kita ingin alami justru tidak kita alami, tidak terjadi. Tapi kalau kita memaknai bahwa dengan dan lewat semua hal itu, Tuhan sedang membentuk kita menjadi diri pribadi yang lebih baik. Entah itu lewat tawa atau tangis, lewat suka ataupun duka, lewat keberhasilan tetapi juga kegagalan. Maka tidak ada hari yang akan menjadi hari yang buruk. Semua hari adalah hari yang baik, hari pemberian Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari baik atau hari buruk bergantung pada pilihan kita. Akankah kita memilihnya seturut dengan keyakinan kita bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan menyertai kita setiap hari. Mari kita berdoa dalam doa-doa pribadi kita. Pertama, marilah kita berdoa bagi mereka yang harus menjalani hari-hari ini dalam masa isolasi karena pandemi ini, karena terkena atau terinfeksi oleh virus COVID-19. Baik mereka yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah maupun di tempat-tempat yang khusus, bahkan juga di rumah sakit dalam perawatan. Doakan setiap mereka, khususnya kalau ada yang Anda kenal secara pribadi, agar mereka semua diberi kekuatan untuk menjalani hari-hari yang tidak mudah ini. Mari kita doakan juga mereka-mereka yang karena kelemahan atau kondisi fisik mereka harus juga menjalani hari-hari yang tidak terlampau menyenangkan pada masa-masa pandemi ini. Mereka yang karena kelemahan fisik sakit harus menjalani segala kerepotan dalam menjalani perawatan di rumah sakit. Mereka yang karena usia lanjut tidak bisa beraktivitas banyak di luar rumah. Doakan agar dalam segalanya mereka terus diberi kesabaran, diberi iman dan pengharapan yang tidak pernah henti. Mari kita berdoa juga bagi mereka-mereka yang menjalani hari-hari ini tidak dalam atau dalam berbagai kekhawatiran karena pandemi. Kekhawatiran karena masalah pendidikan anak-anak, kekhawatiran karena masalah pekerjaan atau mata pencarian, kekhawatiran karena berbagai ketakutan lainnya. Berikanlah kepada mereka ketenangan, kesabaran, tapi juga iman dan pengharapan yang tidak pernah henti kepada Tuhan. Doakanlah mereka kalau Anda mengenal nama atau seseorang atau satu keluarga yang mengalaminya, doakanlah, sebutkanlah nama mereka dalam doa pribadi Anda. Mari kita berdoa juga bagi mereka-mereka yang tengah bergumul dalam kondisi kehidupan keluarga mereka, yang harus menjalani hari-hari dalam kerasaan canggung karena komunikasi yang tidak sehat,
bahkan karena keretakan mulai terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Doakanlah agar Tuhan memberikan hikmat, kerendahan hati dan diri, tetapi juga kemampuan untuk mengampuni, mengasihi satu sama lain, sehingga kehidupan rumah tangga mereka boleh juga berlangsung dengan berangsur-angsur membaik. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, berikanlah kepada kami hikmat untuk boleh menjalani setiap hari yang kami jalani dengan ucapan syukur, dengan keyakinan bahwa setiap hari adalah pemberian Tuhan yang baik. Biarlah dengan demikian kami mempercayakan diri dan hidup kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang juga sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.